Di sini saya akan menjelaskan bagaimana berkebun sawit agar bisa menghasilkan buah namun dengan kondisi kita waktu yang sangat terbatas, sahabat ya. Dan tentu video ini kalau untuk sahabat-sahabat yang sudah banyak waktunya, mungkin video ini rasanya kurang cocok ya sahabat ya. Namun video ini saya peruntukkan bagi sahabat-sahabat yang ingin berkebun sawit namun masih terkendala dalam pembagian waktu. Nah, itu coba diperhatikan ya. Perawatan sama sahabat, saya cuman melakukan pembersihan piringan seperti ini, kemudian perawatan pemupukan ya. Dan kalau yang di sekitarnya itu biasa, nampak rumput alang-alang itu hal biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter, petani sawit Indonesia, salam tandan berduri. Jumpa lagi sahabat sawit sekalian dengan channel kesayangan kita ini, Sawit Rakyat. Dan seperti biasa, saya selalu mendoakan semoga sahabat-sahabat sawit sekalian dalam keadaan sehat, dan yang sudah berkebun sawit, mudah-mudahan hasil sawitnya selalu berlimpah. Oke sahabat, saya akan berbagi di sini cara menanam sawit bagi kita yang sulit mengatur waktu ya sahabat ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana berkebun sawit agar bisa menghasilkan buah namun dengan kondisi kita waktu yang sangat terbatas sahabat ya. Dan tentu video ini kalau untuk sahabat-sahabat yang sudah banyak waktunya, mungkin video ini rasanya kurang cocok ya sahabat ya. Namun video ini saya peruntukkan bagi sahabat-sahabat yang ingin berkebun sawit namun masih terkendala dalam pembagian waktu. Jadi yang akan saya sampaikan di sini bagaimana kita tetap punya sawit ya, tetap punya kebun sawit namun dengan waktu yang sangat terbatas. Jadi cara saya berkebun itu seperti ini sahabat ya. Ya, ini jadi sawitnya ini kurang lebih saya tanam baru 1 bulan yang lalu. Dan saya hanya membersihkan sekitar piringannya ini saja. Dan nanti dari video ini sahabat bisa perhatikan ya, saya ajak kepada kebun yang sudah mulai berbuah. Apakah metode seperti ini bisa dipraktekkan dan bisa membuahkan hasil? Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi sahabat jangan khawatir kalau yang mau berkebun tapi tidak ada waktu yang panjang, itu waktu luang. Jadi Anda sibuk punya pekerjaan lain namun ingin berkebun sawit. Jadi video ini patut Anda simak. Jadi caranya seperti ini sahabat. Cukup dibersihkan di sekitar piringannya ini saja. Bisa mungkin menggunakan mesin rumput, atau kalau memang waktunya mendesak, sahabat itu menggunakan racun rumput, dan ini hanya menggunakan racun kontak. Jadi seperti ini sahabat ya. Dan yang di sekitar ini kita biarkan dulu. Perhatikan, ini alang-alang. Mungkin sahabat ada yang berkomentar, ini alang-alang ini lebih baik diterbas seperti itu kan. Ini sahabat ya, kalau diterbas yang sudah saya alamin ya, sebulan kemudian nanti sudah full seperti ini. Karena sifat dari alang-alang itu kalau dia bersih, dia akan lebih cepat untuk tumbuh. Namun kalau kita biarkan seperti ini, nanti dengan sendirinya alang-alang ini menua dan pertumbuhannya juga akan lambat. Dan nantinya juga akan tumbuh rumput-rumput yang lainnya ya sahabat ya. Makanya dibiarkan saja. Kalau saya alang-alangnya saya biarkan seperti ini. Makanya saya akan coba sharing di sini. Bisa nggak kira-kira bertani sawit seperti ini? Itu ya sahabat ya, ini sesuai dengan pengalaman saya. Sekarang coba kita lihat dulu bibit yang usianya 1 bulan setelah tanam ya sahabat. Nah ini juga ya sahabat ya. Jadi cukup kita bersihkan di sekitar piringannya saja. Di sekitar ini kita biarkan dulu. Nanti kalau memang ada waktu luang lagi, baru bisa kita guyur bersihkan seperti ini sahabat ya. Namun yang utama adalah kita membersihkan yang seperti ini ya sahabat ya. Nah ini juga sahabat ya, ini baru 1 bulan kita tanamnya sahabat ya. Kemudian yang ini juga sahabat ya. Dan di sini cukup banyak yang saya tanam baru 1 bulan seperti ini. Dan ini cukup kita pagari seng seperti ini, sudah aman dari gangguan babi hutan. Dan selanjutnya sahabat, kita akan menuju lokasi yang sudah 3 tahunan ya sahabat ya. Jadi sudah mulai berbuah. Dan cara saya merawatnya pun tetap seperti ini.
ikuti terus sahabat ya. Sahabat sawit rakyat, sekarang kita sudah berada di kebun yang sudah berumur kurang lebih 3 tahun. Dan seperti biasa di kebun ini juga saya melakukan perawatan sama persis dengan di kebun yang baru berumur 1 bulan tadi ya sahabat ya. Dan sekarang kita cek apakah cara seperti tadi bisa menghasilkan buah sawit sahabat ya. Nah itu coba diperhatikan ya. Perawatan sama sahabat, saya cuman melakukan pembersihan piringan seperti ini, kemudian perawatan pemupukan ya. Dan kalau yang di sekitarnya ini tetap biasa, nampak rumput alang-alang itu hal biasa ya sahabat ya. Yang perlu kita kendalikan itu kalau ada pohon-pohon ya, tunas-tunas kayu itu yang coba kita matikan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, video ini utamanya saya tujukan kepada sahabat yang terkendala dengan waktu namun ingin punya kebun sawit yang luas. Jadi mudah-mudahan ini bisa dijadikan pertimbangan sahabat ya. Nah ini pun berbuah lebat sahabat. Yang terpenting itu sahabat piringannya seperti ini. Ini yang kita bersihkan itu, yang terpenting piringannya sekitar ini ya, agar pupuk nanti tidak dimakan oleh gulma. Dan saya sering menyarankan gunakan racun kontak sahabat, jangan racun yang sistemik karena nanti dikhawatirkan sangat merusak tanah kita. Nah ini perhatikan, lebat-lebat kan. Kita cek pohon yang lain lagi. Nah ini juga ya sahabat ya, buahnya besar-besar ya. Jadi beginilah sahabat ya cara bertani saya itu, karena kita harus bagi-bagi waktu dengan aktivitas yang lain ya. Yang terpenting kita jangan ya minder gitu ya, tidak bisa berkebun. Prinsipnya itu sederhana sahabat, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa ya sahabat ya. Keinginan itu yang harus kuat kita tanamkan pada diri kita. Nah ini perhatikan, lebat-lebat kan. Rata-rata di sini sudah seperti ini buahnya sahabat. Dan ini sudah mulai juga diguyur, diambil buahnya sahabat. Karena saat ini sawit kan lagi mahal, jadi kalau nggak kita ambil ya sayang aja dimakan binatang. Nah ini kan, ini bekasnya kemarin ini saya panen. Alhamdulillah sahabat, sekarang sawit itu kan di atas 2000 ya. Jadi walaupun ada buah masih sedikit, kalau kita tekuni itu lumayan. Nah ini ya, rata-rata seperti ini sahabat. Sekalipun ya bisa dikatakan saya merawat kebun ini seadanya. Ini perhatikan, semak ya. Ini sering sahabat-sahabat yang lain tuh berkomentar kenapa kebunnya semak ya. Kita masalah waktu sahabat. Dan ketika saya perhatikan ya, daripada kebun yang terlampau bersih, itu ya masih enak kebun yang seperti ini, karena tanahnya ini bisa lembab terus nih sahabat. Jadi saya cuma membersihkan yang seperti ini, disemprot jalur pikulnya saja agar memudahkan dalam pembawaan hasil panennya sahabat, atau kita mau mupuk lewat motornya pun gampang ya. Nah jadi seperti itu kan, itu aja yang saya semprot. Yang selebihnya ini ya biar dulu. Tapi kalau ada tunas kayu ya kita matikan ya sahabat ya, kita terbas tunas-tunas kayunya. Sahabat sawit sekalian, jadi tujuan saya sharing di sini adalah jangan sampai sahabat ini ragu mau berkebun sawit karena susahnya dalam pembagian waktu. Yang terpenting bagi kita berkebun itu, yang pertama adalah kita pemilihan benih yang bagus. Kemudian kita tanam, dan di sekitar pohonnya saja yang kita bersihkan dulu ya. Itu kalau sawit yang masih kecil. Sambil kita tunggu pertumbuhannya ya sahabat ya. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya bisa seperti ini. Kalau mungkin ada yang berkomentar tentang masalah rumput alang-alang sahabat, itu rumput alang-alang kalau kita terbas, sebulan kemudian pun tetap akan tumbuh seperti itu lagi. Namun kalau kita biarkan ya, pertumbuhannya pun tetap lambat sahabat ya, karena semua tumbuhan itu ada maksimal bertumbuhnya gitu sahabat ya. Juga kalau disemprot ya, katakanlah alang-alang kita rondap seperti itu, yang sudah saya perhatikan nantinya akan tumbuh juga gulma yang lain, dan kita juga harus menyemprot lagi. Akhirnya kita juga tidak bisa lepas dari ketergantungan
dengan racun rumput. Makanya dari pengalaman itulah saya mencoba untuk berkebun sawit dengan cara seperti ini sahabat, dan ternyata bisa gitu sahabat ya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa tertular kepada sahabat yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.